sekarang udah mulai gede, udah mulai kepengen. Dulu aku terakhir tuh sebenarnya kecil banget aku rayain, tapi capek banget kan kayak kawinan ya. Jadi kapok, nggak mau ngerayain lagi. Lu ngejelasin ke anak gimana? Dalam suasananya dan seperti apa, boleh diceritain ulang tahunnya Don? Ya rame, seru, mainannya banyak, permainannya. Kita belum pernah kesini juga, terus baru pernah ke mall ini juga, jadi ada. Kalau mamanya sendiri, anak-anak dibawa semua, emang ada bawa kado apa spesial? Enggak lah, biasa. Anak aku yang satu juga nggak ikut, soalnya lagi ujian, jadi bawa 2 aja. Oh gitu. Tapi jadi satu inspirasi nggak sih kalau ngerayain ulang tahun anak gitu? Ya seru sih, kalau aku nggak terlalu suka pesta karena capek. Jadi aku datang ke pesta orang aja. Tapi kadang anak suka ngerayain nggak sih, minta dirayain ulang tahun atau kayak gimana gitu? Sekarang udah mulai gede, udah mulai kepengen. Dulu aku terakhir tuh sebenarnya kecil banget aku rayain, tapi capek banget kan kayak kawinan ya. Jadi kapok, nggak mau ngerayain lagi. Lu ngejelasin ke anak gimana kalau misalnya emang dia minta dirayain tapi mamanya nggak mau atau gimana? Yang lain sih nggak, biasanya dirayain di sekolah aja, tiup lilin gitu, biasa dirayain makan-makan sama keluarga, bukan dipastain yang pesta banget undang-undang banyak orang. Cuma dulu 1 kali, terus baru pas kelas 6 SD ini minta juga cuma undang teman-temannya, dia pilih sendiri temennya, jadi pesta kecil aja, bukan pesta yang undang teman-teman aku gitu. Kalau aku ngundang teman-teman aku jadi rame banget ya kawinan. Tapi dengan kebahagiaan dan sederhana di dalam ulang tahun sendiri ada? Ya happy sih ya, udah punya anak banyak, udah gede, sehat, pintar ya. Mamanya sendiri kalau Banget. Kritis banget. Apa ya, semua pertanyaan itu pasti kayak kalau dijawab apa iya, kenapa enggak gitu. Kayak pengen tahunya detail banget gitu. menjelaskannya pakai artian seperti sabar gitu. Kalau misalkan aku nggak tahu jawabannya, aku bilang aku nggak tahu, nanti kita cari sama-sama ya, misalnya di Google. Karena pertanyaannya kayak ke science gitu-gitu juga sih, udah berat. Tapi perkembangan anak tuh benar-benar sungguh drastis ya, maksudnya Maya sendiri kan juga sibuk bekerja, gimana tuh melihat mereka berkembang begitu cepat, lu sendiri? Sebentar ya. Kayak apa ya, waktu tuh kayak terbang sih. Kayak sebenarnya tadi kemarin baru lahir, tahu-tahu anakku yang paling besar udah mau naik SMP. Kayak cepet banget. Kadang aku lihat yang paling kecil aja udah mau masuk SD. Kadang di tidur bareng gitu ya di kasur, aku lihat kok ini anak gede banget ya gitu. Perasaan lihatnya segini, kok sekarang udah kayak panjang banget kakinya gitu. Cepet banget sih. Punya metode tersendiri nggak sih dalam mendidik anak gitu? Dan gimana nih maksudnya? Ya mungkin parentingnya ala Mbak Maya seperti apa, maksudnya terhadap anak-anak, apakah agak sedikit disiplin, keras, atau lemah lembut, misalnya let's say kayak Nikita Willy seperti itu ya yang sekarang ini lagi hype. Semua campur-campur ya Mbak, maksudnya kayak misalkan disiplin ya kita berusaha disiplin, tapi berusaha juga lemah lembut gitu, jadi kayak campur dan semua ada waktunya sih. Kayak ada waktunya pas apa yang kita mesti tegas, ada waktunya yang kayaknya kita nggak bisa menang nih, dikasih ngalah gitu. Setiap hari gamenya beda, setiap hari musimnya berubah juga sih. Pastinya ada perbedaan antara anak SMP sama yang kecil. Gimana Maya menerapkan parentingnya, bagaimana menerapkannya perbedaannya supaya mereka bisa masuk ke dunia mereka gitu? Sorry kenapa? Yang menerapkannya gimana supaya bisa masuk ke dunia mereka gitu? Lu sendiri gimana? Memang nggak bisa disamain sih, kayak yang satu misalnya SD, yang satu SMP, nggak mungkin aku bisa sama gitu aturannya. Jadi ya disesuaikan sama umurnya juga sih. Tapi wajar aja nggak sih kita menerapkan agak sedikit keras gitu sama anak gitu, ada punishment seperti itu ada, menurut lu wajar aja nggak sih kalau dia memang melakukan salah? Menurut aku gini, punishment macam apa dulu, terus apakah itu kita lakukan atas dasar oh ya ini tegas ini aturan yang harus ditegakkan, atau jangan-jangan kita yang nggak bisa atur emosi kita sendiri. Kan kadang-kadang yang tahu bedanya cuma kita gitu. Jadi kadang kalau habis marah aku akan mikir gitu, itu tadi kenapa gue marah ya, apakah emang salahnya sebesar itu sampai aku harus marah, atau jangan-jangan aku yang nggak bisa atur emosi aku sendiri. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.